Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita kali ini meneruskan materi yang sebelumnya, yaitu mengenai question words, bagian kedua. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa question dalam bahasa Inggris dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah yes/no question, atau pertanyaan yang mengharapkan jawaban yes atau no. Yang kedua adalah WH question atau WH question, yaitu pertanyaan yang dimulai dengan question word WH. Misalnya who, where, when, why, what, dan how. 5W, 1H. Namun sekarang ditambah dengan which, whose, dan whom. Inilah beberapa question words dalam WH question. Kemarin juga telah diterangkan bahwa untuk membentuk kalimat WH question adalah dengan juga membalik to be atau auxiliary verb atau juga modal di depan subjeknya. Misalnya kalimat seperti ini, you are a student. Kamu adalah seorang siswa. Nah, pada kalimat pertanyaan memakai who, siapa kamu, to be are diletakkan di depan subjeknya. Who are you? Contoh lainnya misalnya, this is my book. Ini bukuku. Nah, to be is yang ketika kalimat positif diletakkan setelah this, ketika diubah menjadi pertanyaan, what is this? Is-nya di depannya this. Jadi setelahnya question word what, to be, baru subjeknya what is this. Modal misalnya, I will go to Jakarta. Will diletakkan setelah subjek, namun ketika menjadi pertanyaan, maka will diganti menjadi di depannya subjek. Where will you go? Where will you go? Dalam bahasanya seperti itu. Dan yang terakhir, ketika kalimat tersebut tidak punya sesuatu yang diletakkan di depan, misalnya I went to Jakarta yesterday. Saya telah pergi ke Jakarta kemarin. Nah, kalimat I went itu tidak ada yang bisa ditempatkan di depannya. Maka muncullah yang namanya auxiliary verb atau helping verb yang membantu untuk diletakkan di depan subjek. Akhirnya di sini konteksnya adalah did menjadi where did you go. Auxiliary verb itu ada 3 kalau nggak salah, do, did, sama does. Nah, di sini karena verb 2 when, maka kita memakainya adalah did. Where did you go? Karena did sudah konteksnya verb 2, maka kata kerja yang when menjadi bentuk pertama ketika dalam kalimat pertanyaan menjadi go. Jadinya where did you go? Itulah beberapa contoh penggunaan kalimat WH question, bahwa auxiliary-nya, to be-nya maupun modal diletakkan di depan dari subjeknya. Nah, itu semuanya adalah WH question. Namun ternyata penggunaan question words who, where, when, why, what, how, which, who, sama whom bisa juga dipakai di kalimat positif atau negatif yang dia dihukumi menjadi noun phrase atau frase atau kumpulan kata-kata yang dihukumi noun atau noun phrase. Ini yang sering membingungkan kawan-kawan ketika belajar dari menengah ke atas, yaitu TOEFL. Misalnya kalimat
Where are you? Di mana kamu? Nah, biasanya kan kalau kalimat pertanyaan, are-nya diletakkan di depan subjeknya. Are you? Where are you? Namun ketika noun phrase, ketika bukan pertanyaan, I don't know where you are. Saya tidak tahu di mana kamu. Where you are bukan pertanyaan. Jadi dia adalah noun phrase menggunakan frase positif. Jadi saya tidak tahu where you are. Jadi where you are itu bukan dihukumi kalimat pertanyaan. Makanya kenapa to be-nya tidak dibalik. Jadi tetap setelahnya subjek. Kalau kurang jelas, coba lagi kita tambah contohnya. What can I help you? Apa yang bisa saya bantu? Ini adalah kalimat pertanyaan. Karena kalimat pertanyaan, maka modalnya yaitu can dibalik di depannya subjek I. What can I help you? Nah, kalimat yang kedua, tell me what I can help you. Coba katakan apa yang bisa saya bantu. Nah, kalimat apa yang bisa saya bantu, what I can help you, bukan kalimat pertanyaan, sehingga can-nya tidak dibalik. Jadi tetap setelahnya subjek. Contoh lainnya dalam auxiliary verb misalnya, what do you want? What do you want? Nah, karena kalimat aslinya kan you want apa begitu. Karena nggak ada yang bisa dibalik, nggak punya to be, nggak punya modal, will, can, nggak punya. Apa yang dibuang ke depan, muncullah auxiliary do sebagai penolong yang bisa diletakkan di depan subjek. Jadinya menjadi what do you want? Kemudian ketika ada yang kalimatnya positif, tell me what you want. Coba kasih tahu apa yang kau inginkan. What you want, enggak what do you want, karena ini bukan kalimat pertanyaan. Maka auxiliary yang tugasnya adalah menolong yang bisa dilempar ke depan subjek. Sekarang karena ini bukan kalimat pertanyaan, maka tidak perlu penolong lagi, kembali kalimat aslinya what you want. Dia dihukumi menjadi noun phrase. Kalimat ini misalnya what do you want? Nah, tadi kan sudah kita jelaskan bahwa do muncul untuk menolong biar ada yang bisa di depannya you, di depannya subjek. Kalau dia tidak kalimat pertanyaan, maka do-nya menjadi hilang. Tell me what you want. Yang sering membingungkan adalah dalam kalimat yang terakhir, yang ketiga. Misalnya, do you know what I want? Nah, di sini terlihat ada do you know. Do you know, apakah kamu tahu? Do you know what I want? Nah, kalimat yang do you know itu adalah kalimat pertanyaan. Do you know? Nah, kalimat pertanyaan. Kemudian what I want bukan pertanyaan, merupakan sebuah noun phrase. Apakah kamu tahu apa yang kuinginkan? Nah, pertanyaan aslinya adalah apakah kamu tahu? Kemudian kalimat apa yang aku inginkan, what I want, itu bukan pertanyaan, itu adalah ekspresi positif, kalimat positif. Maka yang dibalik cuma yang kalimat pertanyaan, yaitu yang di depan. Do you know what I want? Sekali lagi kita coba. That is a pen. Itu di sana ada sebuah pena. Ini kalimat positif. Jika ada pertanyaan, maka to be-nya is diletakkan di depan that. What is that? Apa itu? Jadi is dibalik ke
depannya that. Ini adalah kalimat pertanyaan. Namun, ada juga ini menjadi noun phrase bukan pertanyaan. I don't know what that is. Saya tidak tahu apa itu. Nah, apa itu bukan pertanyaan. Sebuah frase, noun phrase. I don't know what that is. Jadi, tidak dibalik is-nya karena bukan pertanyaan. Yang terakhir, hati-hati kalau kalimatnya dimulai dengan sebuah pertanyaan. Misalnya, do you know what that is? Apakah kamu tahu apa itu? Nah, kalau apakah kamu tahu, do you know, itulah kalimat pertanyaannya. Sedangkan what that is itu kalimat positif atau noun phrase. Maka yang dibalik adalah yang di depan saja, yang do you know. Sedangkan what that is tidak dibalik karena bukan pertanyaan. Jadi intinya question word yang who, when, where, dan seterusnya itu mempunyai dua konteks. Yang pertama adalah konteks pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, maka to be-nya atau modalnya. Atau kalau nggak punya, maka dikasih auxiliary verb, semuanya diletakkan atau dibalik di depannya subjek. Namun, untuk konteks kedua, question words itu tidak membalik karena dia bukan pertanyaan. Seperti contoh yang telah diterangkan sebelumnya. Masih bingung? Masih berpikir-pikir? Yuk, marilah kita sekarang mengerjakan latihan. Sudah disiapkan 5 buah kalimat. Yang kalimat ini ada yang salah. Maka coba dibenarkan mana yang salah. Yang pertama misalnya what this is. Yang kedua, I know what do you want. Nomor 3, where did you go is important. Yang keempat, do you know when will we go? Yang kelima, what do you have is not why I like you. Nah, kelima kalimat ini ada yang salah. Oleh karena itu, coba dibuat bagaimana kalimat ini menjadi kalimat yang benar. Silahkan di-share, didiskusikan, di comments, ataupun di grup yang kita sudah bikinkan. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.